Saya akan menyampaikan sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Kisah ini bukan tentang orang-orang dahulu, tapi ini kisah tentang seseorang yang wafat atau meninggal dunia tanggal 16 Januari tahun 2016, beberapa tahun yang lalu. Namanya Insinyur Sholih Atiyah. Insinyur Sholih Atiyah, pekerjaannya adalah peternak unggas di sebuah kota kecil yang bernama Tahpan al-Ashraf di Mesir. Ini bisa kita cari nanti informasinya. Namanya Insinyur Sholih Atiyah. Pada awalnya beliau ini orang biasa saja, tidak ada yang mengenal. Maksudnya bukan orang yang populer. Tapi yang menghebohkan itu, yang membuat viral itu adalah ketika beliau wafat, kemudian dimakamkan, itu pelayat yang mengantar jenazahnya, pelayat yang mengantar jenazahnya tidak kurang dari 500.000 orang. Sehingga seketika itu Mesir jadi heboh. Siapa ini? Siapa dia? Bukan presiden, bukan konglomerat, bukan, artinya seseorang yang hanya dikenal dalam lingkup lokal saja. Tapi begitu meninggal dunia, jenazahnya ini kemudian diantarkan oleh tidak kurang dari 500.000 orang. Nah, siapakah beliau ini? Jadi beliau ini adalah, kemudian terkenallah kisahnya itu, ternyata beliau ini adalah orang yang mengajak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut bermitra di dalam bisnisnya dengan pembahagian keuntungan pada awalnya 10%. Dibuatkan akte notaris. Dan di situ pihak ke-10 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas tertentu. Hadirin, bagaimana ceritanya? Jadi beliau ini adalah seorang miskin. Kemudian kuliah mengambil jurusan peternakan. Dosennya menceritakan bahwa beliau ini ketika kuliah hanya punya 1 helai celana panjang. Mulai mahasiswa baru sampai selesai wisuda, celananya cuma 1 lembar saja. Ketika ditawarkan menjadi pegawai negeri, beliau tidak mau. Kenapa? Saya ingin pulang membangun desa saya. Dan di desanya ini tidak ada akses lalu lintas, tidak ada. Jadi orang dari jalan raya mau ke Tahpanatul Ashraf itu harus berjalan kaki sekitar 60 km. Tidak ada akses mobil, jalan raya tidak ada. Akhirnya apa yang beliau lakukan ketika sampai di daerahnya, bersama dengan 9 orang keluarganya, mereka mengumpulkan modal. Ada yang menjual tanah, ada yang menjual perhiasan, ada yang menjual macam-macam. Akhirnya terkumpullah modal dari 9 orang ini, tidak terlalu banyak. Akhirnya mereka mencari pihak ke-10, mitra yang ke-10. Kenapa? Karena keuntungan nanti ini akan dibagi 10%, 10%, 10%. Mereka baru 9 orang, mereka mencari mitra yang ke-10. Akhirnya di antara 9 orang ini, ada yang pergi ke orang kaya minta modal, tidak dikasih. Ada yang kemudian pergi ke bank, minta permodalan, ternyata bank juga tidak percaya sama mereka, tidak dikasih. Akhirnya kemudian Sholih Atiyah mengatakan, saya sudah menemukan mitra bisnis yang paling tepat. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pembagian keuntungan 10%, dan setelah diberikan tugas masing-masing, semua ini 9 orang ini punya tugas, dan mitra yang ke-10 ini juga punya tugas. Karena usaha mereka ini adalah unggas, peternakan ayam, kambing. Maka tugas mitra ke-10 ini adalah
menjaga supaya binatang-binatang ternak ini tidak terkena wabah, tidak terkena penyakit. Itu tugasnya mitra yang ke-10. Dan itu ditulis di nota, di apa namanya, di akte notaris ditulis, Pak. Ditulis. Ya. Jadi ini betul-betul apa namanya, buah keyakinan yang luar biasa ini. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Pada musim pertama bisnis mereka meroket pesat. Keuntungannya banyak sekali. Akhirnya tahun kedua akte notaris ini dirubah lagi, mitra ke-10 ini mendapatkan bahagian 20%. Di musim kedua. Musim kedua selesai, ternyata keuntungannya berlipat ganda lagi. Akhirnya musim ketiga mitra kedua ini diubah lagi akte notaris, diberikan bahagian 30%. Meroket lagi keuntungan, tahun keempat 40%, tahun kelima 50%, dan tahun ke-10, saudara-saudara sekalian, 9 orang ini memutuskan sebaiknya semua keuntungan diberikan kepada mitra ke-10, kita hanya jadi karyawan saja. Kita hanya jadi karyawan saja. Nanti kita ambil gaji saja, tapi semua keuntungan adalah milik mitra ke-10. Di mana bahagian mitra yang ke-10 ini, inilah yang kemudian digunakan untuk membangun daerah mereka. Jadi bahagian dari mitra yang ke-10 dibikin sekolah, SD, SMP, SMA. Lama-lama kemudian mereka bikin proposal kepada pemerintah Mesir untuk dibuatkan cabang Al-Azhar di sana. Ternyata pemerintah tidak mengizinkan. Kenapa? Karena tidak ada akses jalan ke sana. Akhirnya mereka bikin proposal, bikin universitas sekalian dengan akses rel kereta api, dan kereta apinya dengan biaya mandiri, tidak minta bantuan pemerintah. Akhirnya mereka diizinkan bikin cabang Universitas Al-Azhar di sana. Ini semua bahagian dari mitra yang ke-10 ini. Sampai kemudian bikin asrama dengan kapasitas 10.000. Bikin rumah sakit lantai 8 gratis. Dari mana itu? Bahagiannya mitra yang ke-10 yang dibagikan. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah ternyata kemudian penyebabnya ketika beliau Insinyur Solah Atiyah ini meninggal, maka tentu tidak mengherankan jika kemudian bagi orang-orang yang sudah mengenal beliau tentu tidak heran jika kemudian jenazahnya ini diantarkan lebih dari 1,5 juta orang. Tapi bagi orang yang baru-baru mengetahui namanya, mereka ini kemudian mencari tahu siapa namanya, apa kiprahnya dan sebagainya. Inilah yang kemudian menginspirasi banyak orang untuk kemudian melakukan hal yang serupa. Nah, saudaraku sekalian yang saya muliakan, dalam kehidupan kita ini ada satu hal yang paling penting dalam berbagai aspek kehidupan kita, yang paling penting sebenarnya, bahkan yang paling menentukan, akan tetapi paling jarang kita libatkan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kadang terlalu yakin dengan ilmu kita. Ini sarjana ekonomi, sarjana manajemen bisnis. Terlalu yakin dengan mitra kita. Kita bersandar kepada sumber pembiayaan yang tidak terbatas. Kita punya mitra ini pejabat kita. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lupa. Kita lupa satu hal, bahwa kemanapun urusan kita ini berputar, sejauh manapun dia, bagaimanapun ruwetnya, itu pasti benang merahnya hanya akan kembali kepada satu titik saja. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kita harus punya keyakinan. Seperti insinyur yang kita ceritakan ini, bagaimana kemudian dia memutuskan dengan penuh keyakinan bahwa mitra kita yang ke-10 adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikan pembagian keuntungan yang jelas 10%. 10%, kemudian naik 20%, sampai kemudian 100%. Mereka bertambah yakin bahwa ternyata lebih hebat lagi. Akhirnya
Lebih baik kita jadi pegawainya saja. Kita aturkan saja ini kita jadikan bisnisnya. Biarlah beliau Allah yang memiliki bisnis, kita cuma jadi pegawainya saja. Seperti itulah kemudian. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini amal jariah yang beliau bangun ini berupa wakaf ini, wakaf rumah sakit, wakaf madrasah, wakaf. Beliau sudah di alam barzakh menikmati aliran-aliran pahala yang terus menerus datang. Karena sekarang di Ashar cabang Tahfana Al-Ashraf itu sudah ada tidak kurang dari 10.000 mahasiswa dan semuanya gratis. Ya, masih dari bisnis yang sudah ditinggalkan pemilik. Jadi pengelolanya sudah meninggal dunia, tapi pemiliknya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati selama-lamanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat kita bagikan pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya jelaskan tutorial untuk mereset image dari low quality ke high quality. Oke, kita close dulu ya ini teman-teman. Kita buka dulu foto yang mau kita reset. Ini saya menggunakan foto ini kecil ya teman-teman, size-nya kita perbesar seperti ini. Oke, langkah pertama yaitu kita akan mengubah dokumen dari foto ini. Kita pergi ke image, terus kita pilih image size. Di sini resolusinya kita naikkan dulu. Ini kan 72, kita naikkan menjadi 300. Selanjutnya ukuran dokumennya kita naikkan menjadi 4000. Weight-nya, dia height-nya akan mengikuti menjadi ini. Selanjutnya filter. Oke, untuk red atur. Oke, kita pilih noise, reduce noise. Nah, kita add. Oke, untuk strength-nya di sini saya menggunakan 10 ya. Kita bisa atur